seperti yang kita ketahui untuk saat ini wabah corona itu sudah menjadi pandemik ya, global malah seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri ini sudah beberapa bencana tetap terjadi. Jadi nggak nungguin si coronanya beres, alam tuh nggak nungguin itu gitu. Tetap aja alam terus bergerak. Terus terjadi bencana beberapa kali di Indonesia selama pandemik ini. Yang kemarin terjadi adalah yang banjir ya, itu di Bale Endah, yang ketinggiannya lumayan sampai merendam berapa rumah ya, banyak ya. Itu cukup banyak, lumayan terendam, dan itu benar-benar ketinggian airnya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kemarin yang terakhir ada suara dentuman yang terdengar di beberapa kota yang disinyalir katanya dari anak Gunung Krakatau. Nah, kemarin juga katanya Krakatau sudah mulai erupsi. Jadi Indonesia ini karena memang rawan bencana, ya namanya bencana nggak mau nunggu corona beres. Nah, untuk sekarang kita sudah ada 3 narasumber yang hadir yang akan memaparkan pembahasannya tentang bagaimana sih nanti mitigasinya untuk pencegahan bencana ini selama dampak corona terjadi. Nah, kita lihat ada 3 narasumber yang sudah hadir, yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Heri Andreas, STMT. Beliau adalah peneliti dari ITB dan penasehat untuk Bandung Mitigasi Hub. Nanti akan memberikan informasi mengenai potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan beberapa fenomena dan kejadian bencana alam yang terjadi. Kemudian nanti yang berbicara berikutnya adalah Bapak Lianda Lubis. Betul ya Pak Heri duluan ya? Oke, yang kedua nanti akan ada Pak Lianda Lubis, SSIMT, Kepala UPTD Tahura di Insinyur Haji Juanda Dago ya, Tahura Dago. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, ini juga beliau akan memberikan informasi terkait kondisi existing lingkungan dan ekologi saat ini sebagai salah satu yang dapat meningkatkan resiko bencana. Dan yang terakhir, ini kita juga nanti akan sharing bersama Kang Lutfi dan Fatbos. Ini musisi Bandung Pisan dan dari Bandung Mitigasi Hub juga akan memberikan gambaran dari sisi antropologi, sosial, budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana atau sebaliknya dapat meningkatkan risiko bencana. Nah, yang pertama kita akan ngobrol dulu bersama Bapak Heri Andreas ya. Nah, ya, nuhun Mbak, ini saya coba sharing file ya. Oke, selamat sore Bapak-Bapak Ibu sekalian, guys, teman-teman. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk sedikit bercerita ya. Ini saya ceritanya tentang konsep ngawang-ngawang yang nanti mungkin Pak Lubis, Lutfi itu akan bicara dari sisi realnya. Ini yang konsep-konsep yang jelas atau tidak jelas ya nanti kita akan lihat ya. Saya akan bicara tentang siklus dan kesetimbangan alam, kemudian bencana dan kelalaian manusia. Saya ingin coba mengkaitkan antara siklus dan kesetimbangan alam dengan bencana dan kelalaian manusia itu seperti apa gitu ya. Nah, presentasi akan diawali dengan catatan pembuka, kemudian nanti ada catatan akhir ya. Nah, ini sebagai catatan pembuka, ini ada kutipan dari Abu Yayyes, ini seorang yang misterius. Dia bilang, bencana yang lazim dikaitkan dengan siklus dan kesetimbangan alam sepertinya kurang tepat. Yang lebih tepat, bencana sangat erat kaitannya dengan kelalaian manusia. Ini kata dia, kemudian ini temannya dia ini, dia bilang memahami dengan bijak dan seksama tentang siklus dan kesetimbangan alam, sejatinya akan mengurangi kelalaian manusia dan menjauhkan bencana. Nah, kedua orang ini dia mencoba untuk mengkaitkan siklus dan kesetimbangan dengan bencana, dengan kelalaian manusia seperti itu ya. Apakah statement-statement ini ada benarnya? Nah, ini yang kita akan coba
simak. Jadi yang pertama kita akan coba untuk lihat atau sedikit memahami tentang siklus dan kesetimbangan ya. Kalau secara bahasa siklus itu adalah perulangan. Nah, sementara kesetimbangan adalah rangkaian harmoni siklus satu dengan lainnya gitu ya. Nah, untuk memahami siklus dan kesetimbangan alam sebenarnya secara mudahnya itu dapat dilihat dari diri kita sendiri ya. Ini mudah-mudahan masih terdengar ya suaranya. Nah, jadi setiap individu manusia itu sebenarnya adalah representasi terkecil dari alam semesta. Sehingga kalau kita ingin memahami siklus dan kesetimbangan yang sederhana, tidak perlu jauh-jauh, lihatlah siklus dan kesetimbangan pada diri manusia. Nah, ini kita lihat bahwa tidur dan tidur itu adalah siklus. Bangun dan bangun adalah siklus. Tidur dan bangun adalah kesetimbangan. Kemudian ini contohnya ada, pipis. Itu ada siklus. Minum, siklus. Kalau minum terus pipis itu adalah kesetimbangan. Bernapas juga sama, kesetimbangan dari siklus menghirup dan mengembuskan nafas. Nah, satu lagi contoh nih, bahwa miskin dan miskin adalah siklus, kaya dan kaya adalah siklus, jatuh miskin adalah kesetimbangan. Nah, ini karena bahasa sederhana harusnya kita bisa pahami, siklus itu yang kayak gitu, kesetimbangan yang kayak gitu. Enggak yang ngejelimet-jelimet ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti semuanya bisa menjawabnya. Apakah yang terjadi jika manusia tidak pernah tidur gitu ya? Situ bisa kekejut, bisa pupus. Jika tidak pernah pipis juga sama, bisa jengjerihin, bisa juga pupus gitu ya. Kalau tidak bisa menghirup napas doang, tidak pernah bisa dihembuskannya. Nah, apakah yang terjadi jika manusia selamanya miskin gitu? Nah, itu adalah pemahaman sederhana tentang tidak ada kesetimbangan. Nah, jadi siklus dan kesetimbangan itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk keberlangsungan, untuk hidup. Jadi manusia akan bernapas, akan tidur, bangun, kemudian tidak selamanya miskin, insya Allah gitu ya. Nah, itu artinya manusia akan menempuh siklus dan kesetimbangan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, ketika kesetimbangan terganggu akan sakit, kalau siklus berhenti akan mati. Nah, jadi mudah-mudahan nih secara sederhana ini siklus dan kesetimbangan itu bisa kita pahami bersama. Nah, kalau kita ngambil contoh-contoh siklus dan kesetimbangan alam, ini ada beberapa contoh saja yang akan kita lihat sama-sama. Nah, ini ada bumi berevolusi 365 hari, bumi berotasi 24 jam. Nah, ini siklus-siklus yang membentuk harmoni yang menjadikan kesetimbangan. Nah, supaya apa? Supaya kehidupan tetap berlangsung. Kalau bumi berhenti berevolusi, jatuh ya, kelar hidup manusia gitu ya. Jadi konsep kesetimbangan itu sebenarnya tidak susah. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh siklus dan kesetimbangan di alam, siklus hidrologi. Nah, ini kalau kita analogikan ke manusia tadi ya, ini antara minum dan pipis lah, ini kira-kira siklus hidrologi. Kebayang kalau misalnya hujan terus, pipis terus, ya banjir semua bumi, ya udah selesai juga urusan di bumi gitu ya. Tetapi harus ada kesetimbangannya. Nah, ini satu lagi contoh dari siklus dan kesetimbangan alam. Ini tentang gempa bumi. Jadi gempa bumi juga mempunyai siklus dan juga kesetimbangan. Kalau lihat di sini, mungkin ini bisa laser pointer. Ini adalah siklus gempa, di mana ini lokasinya di Megatras di selatan Jawa, barat Sumatera gitu ya, atau selatan Indonesia, di mana dulu sekitar 1400 ada gempa, kemudian 1600 ada gempa lagi, 1800 sekian ada gempa lagi. Nah, ini bukti dari siklus beserta kesetimbangannya. Dan kalau kita lihat di sini ya, setelah 200 tahun ada gempa, 200 tahun ada gempa. Nah, sekarang dari 1800 ke 2000 udah 200 tahun lagi. Nah, sehingga kemungkinan ada gempa dan tsunami lagi tidak lama lagi harusnya terjadi, karena itu adalah siklus dan kesetimbangan alam.
Nah, kemudian kalau ini kita lihat dalam satu periodisasi gempa, ini bisa dilihat mulai 1800 ada akumulasi energi, kemudian 1800 ke 2000 ada akumulasi energi yang bertambah. Kalau secara model ini Pelabuhan Ratu harusnya keangkat katanya nih. Kemudian kalau setelah energinya sangat besar akan terilis jadi gempa dan tsunami. Nah, apakah iya berdasarkan data-data? Ini menarik sekali kalau kita lihat. Ini ada sensor-sensor dari CGPS, Continuous GPS yang dikelola oleh BIG. Nah, ini menunjukkan secara data terkait siklus dan kesetimbangan, ternyata di daerah Pelabuhan Ratu itu memang ngangkat. Jadi ini sesuai dengan model dan teorinya, ini Pelabuhan Ratu ngangkat, dan datanya juga dari data pengukuran ngangkat. Itu artinya apa? Ya kita mungkin ya harus bersiap-siap dengan adanya siklus dan kesetimbangan baru di selatan Jawa Barat. Nah, mungkin terjadi gempa dan tsunami seperti ini gitu ya. Kemudian ketika tsunami datang, maka wilayah pesisir Jabar Selatan dan Banten merupakan tempat-tempat run-up tsunami. Ini hanya beberapa contoh siklus dan kesetimbangan alam yang ada di dunia dari banyak-banyak sekali siklus dan kesetimbangan alam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ada dua hal lagi yang saya ingin kemukakan, ini mungkin 5 menit lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara bencana, katanya fenomena terkait siklus dan kesetimbangan alam apabila merugikan manusia disebut bencana, natural disaster. Ulah manusia yang merugikan manusia lainnya disebut bencana ulah manusia, man-made disaster. Kemudian ada juga bencana non alam kayak sekarang pandemi corona, ada bencana sosial, dan bencana kombinasi dan lain-lainnya. Nah, hal menarik yang ingin saya diskusikan mungkin nanti, nah ini akibat dari siklus atau bencana tersebut. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan yang sangat menarik, mengapa kalau bumi bernapas kita bilang bencana? Kenapa ketika bumi ini minum dan pipis kita bilang itu bencana, siklus hidrologi? Lalu kenapa ketika bumi itu batuk kita bilang itu bencana? Kalau misalnya gunung api dibilang itu batuk gitu ya. Karena bukankah semata-mata semua hal tersebut siklus dan kesetimbangan itu adalah demi keberlangsungan hidup, termasuk bagi manusia itu sendiri. Nah, kalau lihat dari pernyataan ini, kalau menurut saya, sepertinya banyak manusia yang kurang tepat dalam memahami siklus dan kesetimbangan alam. Siklus dan kesetimbangan alam sejatinya bukanlah faktor bencana. Kalau kita telaah lebih dalam, hakikatnya tidak ada bencana alam sebenarnya. Tapi nanti bisa kita diskusikan. Kalau menurut telaahan bahwa bencana itu adalah ulah manusia sebenarnya yang merugikan diri sendiri. Terlebih ulah manusia dengan sengaja merusak siklus dan kesetimbangan alam, itu sejatinya bencana. Jadi kalau saya mengartikan bahwa bencana itu sebenarnya celaka karena ulah sendiri. Kalau dalam bahasa Sundanya itu cilaka kupamola sorangan. Itu sejatinya bencana gitu ya. Kemudian ketika kita mengganggu kesetimbangan alam, ini kita bisa dengan bahasa sederhana kita lihat ketika kita diganggu tidur, ya pasti ya merasa terganggu ya digaplok gitu ya. Kemudian kalau ketika ingin pipis dikerjain kamar mandi dikunci teman, pasti itu huru hara gitu ya. Jadi mungkin seperti itulah analogi respon alam ketika manusia mengganggu kesetimbangannya. Nah, ini contoh bahwa banjir ini ya sebenarnya karena manusianya sendiri yang mengganggu kesetimbangan alam yang berulah. Tadi ya cilaka kupamola sorangan, ini juga sama. Ada sekarang itu ya suhu makin naik, es mencair, pesisir tenggelam, corona juga datang gitu ya. Nah, ini kalau saya rasa sebenarnya manusianya itu sendiri ya. Jadi kalau alamnya tidak ada masalah, terganggunya kesetimbangan alam justru itu masalah dan itu gara-gara manusia. Nah, jadi poin pentingnya karena ulah kita sendiri, maka sebenarnya kitalah yang membuat bencana. Jadi kata-kata si Abu Yayas ini mungkin ada benarnya juga bahwa bencana yang lazim dikaitkan dengan siklus kesetimbangan itu kurang tepat. Yang lebih tepat bencana erat kaitannya dengan kelalaian manusia.
Nah, sebagai catatan penutup, nah memang faktanya itu atau juga ya dari data-data yang ada bahwa kalau tahun yang berpasangan kemudian ada siklus 700 tahunan, siklus 100 tahunan pandemi dan juga hal-hal yang ilmu-ilmu timur ketemu ilmu barat. Memang ya ada rangkaian-rangkaian bencana yang harus kita simak sebenarnya dalam tahun-tahun mendatang gitu ya. Dan semuanya tidak terlepas dari ulah manusia. Kemudian yaitu nyambung ke kata-katanya si Gus Andre ini ya. Jadi kalau kita memahami dengan bijak dan seksama tentang siklus dan kesetimbangan alam, sejatinya akan mengurangi kelalaian manusia dan menjauhkan bencana ya. Nah, ini slide terakhir bahwa kita ya harus kenali bahaya, kenali exposure, kenali kerentanan, risiko, kemudian kita harus mewujudkan kapasitas atau semuanya terlambat. Ya, Nun, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri. Bahasannya ini menarik ya. Tadi juga digambarkannya dengan perumpamaan yang juga cukup menarik, yang mudah dipahami perumpamaannya, seperti kalau kita tidur diganggu pasti digaplok. Itu betul banget, tapi memang sangat mudah dipahami ya. Nanti kita akan bahas kita akan diskusikan apa yang tadi Pak Heri sudah sampaikan di akhir pemaparan dua narasumber kita berikutnya. Oke, yang berikutnya silahkan Pak Lian ya, Pak Lian. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana ya, tukang? Enggak Pak, bebas. Kang Andreas tuh udah panjang lebar bicara macam-macam ya. Saya coba kasih slide dulu ya. Kasih slide. Saya kirim artikel dulu nih. Ini baru saya buat. Baru selesai tadi setengah jam yang lalu ya. Saya kemarin tuh ditanya ya oleh PRFM. Katanya ini adanya turis yang rame-rame di Kota Bandung ini apakah ada kaitannya dengan COVID ya, katanya gitu kan. Atau apakah karena kegiatan manusia yang tidak rame atau berkurang maka turis itu ada gitu kan ya. Saya bilang sih tidak seperti itu gitu kan. Sebenarnya turis itu ada setiap hari, setiap mau musim kemarau. Tapi selama ini kita nggak dengar karena rusuh ya, sibuk segala macam kan. Jadi baru saya mah dengar terus Pak tiap pagi Pak. Iya makanya kan. Jadi beberapa orang nggak pernah dengar. Nah, yang bikin saya agak miris tuh misalnya gini ya. Banyak orang yang mengkaitkan nih pandemi COVID-19 ini berdampak positif terhadap lingkungan gitu ya. Buat saya itu terlalu naif dan sangat biosentris ya. Mengkaitkan suatu pandemi kepada keseimbangan alam atau keseimbangan alam yang berakibat kepada dampak positif gitu ya. Harus dihilangkan itu karena kan nggak mungkin ya teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau mereka yang berjibaku di perlawanan COVID itu mati atau meninggal dan itu menjadi dampak yang ya ini alam sedang menuju keseimbangannya gitu kan ya. Itu rasanya terlalu terlalu jahat untuk berpikir seperti itu gitu kan ya. Jadi barangkali hanya orang-orang radikal environmentalis aja yang berpikir seperti itu. Kalau pada kondisi yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu gitu kan ya. Apakah kemudian ini adanya pandemi ini suatu keseimbangan atau proses menuju keseimbangan, ya itu tidak termasuk saya rasa ya. Jadi tidak ada bahasan. Nah, justru dengan adanya pandemi ini malah jadi repot kita untuk perbaikan lingkungan. Contohnya nih KBU dan Citarum ya. Sekarang siapa tuh yang bisa lagi konsisten dan serius ngurusin KBU?
yang kalau di apa namanya di BPMPR itu kan berencana bikin ruang terbuka hijau. Terus kalau di Citarum itu kan ada macam-macam kegiatan. Sekarang kan terhenti semua ya. Fokus kita itu kan pada kesehatan, social safety net, dan membantu UKM. Semua dana pemerintah tuh dari daerah maupun kota maupun sampai ke pemerintah pusat digeser semua ke situ. Nah, untuk perbaikan-perbaikan lingkungan itu sudah tidak ada lagi. Nah, karena lingkungan yang kita punya terlepas dari yang tadi dikatakan Mas Lutfi ya, yang bencana-bencana geologi itu ya. Tapi di luar bencana geologi seperti hutan, kerusakan lingkungan yang lainnya, itu kan lebih kepada yang diakibatkan oleh manusia. Nah, alamnya itu tidak bisa merecovery sendiri karena sudah terlalu kompleks persoalannya. Maka ada intervensi dari program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Nah, sekarang adanya COVID ini jadi musnah tuh rencana kegiatan itu, ya kan? Mundur entah sampai kapan. Sekarang dana semua diserahkan ke Kemenkes dan di kesehatan semua, BPBD dan sebagainya, tidak ada lagi kegiatan untuk recovery hutan atau lingkungan. Nah, jadi siapa yang bisa jamin pohon-pohon di KBO itu tumbuh secara otomatis atau Citarum bersih secara otomatis walaupun di sana itu sudah tidak ada industri yang beroperasi lagi. Karena kan persoalannya sudah sangat rumit ya, maka intervensi manusia itu diperlukan. Nah, suksesi sekunder juga tidak bisa diharapkan terjadi secara alamiah. Yang tadinya KBO itu botak gundul jadi muncul pohon-pohon gitu nggak bakal bisa. Jadi harus ada intervensi manusia. Nah, pandemi ini justru membuat keseimbangan alam itu jadi mundur jauh ke belakang karena dia tidak bisa merecovery dirinya sendiri, harus dibantu oleh manusia karena manusia sudah merusaknya lebih dulu. Nah, ini barangkali yang jadi perhatian buat kita ya, atau buat saya secara pribadi. Ini kayaknya upaya-upaya untuk perbaikan lingkungan ini jadi mundur entah berapa tahun ke belakang nih. Tapi kalau lihat di Tahura, ya, Tahura itu dampaknya cuman dampak positifnya ya. Kalau boleh dibilang positif itu cuma perilaku manusia yang hilang memberi makan monyet, kemudian monyet itu menjadi liar kembali dan takut kepada manusia saat ini. Kalau tadinya kan berani kepada manusia ya. Nah, itu dampak yang positif. Tapi walaupun ada manusia, sebenarnya tidak terlalu berbahaya juga kalau kita masih bisa mengendalikannya ya. Tapi apakah hutan-hutan itu menjadi lebih asri atau lebih bagus dalam sebulan 2 bulan ini? Masih sama seperti itu ya. Tidak ada recovery yang sangat signifikan. Nah, jadi saya melihatnya dari sisi yang lain ini. Keseimbangan alam justru jadi tersendat atau terganggu karena adanya pandemi ini. Ya, upaya-upaya yang tadi dikatakan Kang Lutfi itu mungkin akan terhenti sejenak tuh karena masyarakat tradisional juga balik ke rumahnya masing-masing dan hati-hati berinteraksi dengan manusia lainnya. Terus kemudian yang tadinya di kampung-kampung yang tidak terganggu masuk lagi orang pemudik menjadi masalah baru, jadi masalah lingkungan baru, maka kerusakan lingkungan mungkin akan terjadi juga akibat pandemi ini. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu ya. Keseimbangan alam itu beberapa bagian tidak bisa terjadi dengan sendirinya saja. Jadi harus dibantu oleh manusia untuk kembali normal. Nah, persoalannya pandemi ini membuat kita mundur beberapa tahun mungkin ya untuk merecovery semuanya ini. Citarum mungkin mundur 1-2 tahun atau mungkin 3 tahun. Karena untuk memulainya lagi itu seperti kehilangan darah ya. KBU juga mundur lagi semuanya. Jadi maklum sekarang. Sekarang orang kan lebih berani ya untuk melawan kebijakan. Kita lihat aja di pinggir jalan tuh kalau ada yang angkot berhenti tuh kita larang, sekarang tuh mereka lebih marah gitu kan ya. Karena
kondisinya sudah sangat emosional semua. Nah, begitu pandemi ini selesai, emosi makin menjadi-jadi. Nah, akibatnya ke lingkungan, recovery-nya lebih lama. Barangkali itu yang saya lihat ya, yang bahayanya pandemi ini terhadap keseimbangan lingkungan, terutama lingkungan binaan atau lingkungan hutan sekunder yang sudah tidak pernah lagi kita lihat hutan primer di Indonesia. Gitu dulu kayaknya Teh. Oke, baik. Terima kasih Pak Lian. Bahasannya menarik. Jadi untuk Pak Lian ini tidak setuju kalau pandemi ini dibilang membawa dampak positif karena yaitu banyak korban yang sudah meninggal. Rasanya kurang etis kalau misalnya kita bilang bahwa ini adalah dampak positif. Walaupun di beberapa bagian memang ada terjadi perbaikan sebetulnya Pak ya. Jadi kayak sekarang Himalaya itu bisa terlihat dari India, kemudian tapi itu sebentar itu. Ya sebentar. Hanya sementara karena sedikit aktivitas manusia. Sampai sempat ada meme Pak. Ada meme yang berkata katanya dunia bisa dilihat dari Bekasi. Itu sampai dibuat meme seperti itu Pak ya. Gimana Kang Lutfi? Siap ya Kang ya? Balik ke Kang Lutfi dulu ya. Oke, mangga Kang Lutfi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke. Dari segi antropologi, walaupun itu sebenarnya tidak cukup presisi juga ya, karena antropologi ya datangnya bukan dari kita, karena di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, kita sudah punya sebuah tuntunan hidup yang sudah lama diwariskan oleh para leluhur. Dari mulai tata salira, dari mulai tata negara, sampai ke tata buana. Kita ambil tadi contoh Pak Heri Andreas menerangkan bahwa siklus dan kesetimbangan adalah dua proses yang terjadi di dalam hidup. Kalau kita bedah lagi sesuai dengan tema bahasan kali ini adalah berbicara kesetimbangan. Berarti secara diksi, kesetimbangan itu secara proporsi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi contohnya begini, kesetimbangan perut anak balita dengan kesetimbangan perut orang dewasa, yaitu berbeda. Anak balita porsi nasinya lebih kecil, porsi dewasa itu lebih besar. Nah, berarti dari kesetimbangan tersebut disesuaikan dengan kapasitas masing-masing agar siklus tetap berjalan. Nah, kalau siklus berjalan berarti seimbang. Jadi beda antara kesetimbangan dan keseimbangan ini dua hal yang berbeda tapi berkaitan. Nah, balik lagi dalam tata cara hidup secara antropologi aja dulu kita ada sebuah tata aturan. Kalau di Kanekes, Banten, kalau orang umum mengenalnya dengan Baduy ya. Sebenarnya aslinya itu Kanekes. Ada sebuah pepatah sepuh mengatakan, gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Berarti di sini kita harus benar-benar menghormati anugerah alam yang dititipkan kepada kita dari Tuhan. Sesudah menghormati, kemudian menjaga kelestariannya sesuai dengan kesetimbangan masing-masing. Makanya
ada pola hidup seperti masa rereh tanah atau masa istirahatnya tanah. Kalau kita saat ini sangat-sangat mengeksploitasi dari fungsi tanah agar terus menghasilkan komoditi. Nah, sementara dahulu ada istilah rereh tanah itu, jadi ibaratnya ada tanah 100, jadi yang 50 digarap, yang 50 itu istirahat. Kemudian ketika yang satu yang digarap sudah panen, maka yang sudah panen tersebut harus istirahat, disambung lagi dengan disambung lagi dengan 50% yang sebelumnya istirahat. Nah, itu sebuah kebijakan agar alam ini terjadi kesetimbangan dan keseimbangan. Bahkan untuk untuk menjaga sumber mata air pun itu ada tata aturan yang dibuat menjadi lebih sakral, karena air adalah salah satu dari 4 unsur alam yang kita pakai sehari-hari. Nah, dari sakralisme tersebut itu sebagai pertanda bahwa kita menghormati alam, atau di dalam sebenarnya ini sebuah arti lain dari kalau yang muslim itu mungkin kan rahmatan lil alamin, itu ya menghormati alam. Kita sampai saat ini banyak yang tahu tentang kondisi alam, tentang sumber daya alam, tetapi kita tidak berada di dalam kondisi eling dan sadar. Sadar dan eling, sorry. Karena orang sadar belum tentu eling. Contohnya kayak tadi, Pak Heri contohkan, ketika orang lapar, pasti sadar harus makan. Nah, semua makhluk akan begitu. Tetapi eling belum tentu. Nah, berarti harus lengkap secara keduanya, sadar dan eling. Sadar akan kebutuhan kita, tetapi eling terhadap kesetimbangan. Hal lainnya yang hilang dari kita adalah kita sudah sangat kehilangan kesadaran bahwa diri kita ini bagian dari alam. Bahwa kita ini bukanlah absolut pemilik alam ini. Karena kalau kita menurut egoisme, menurut egois, menurut nafsu kita ya semuanya pengen dibabat. Dari mulai tanah, air, sampai udara mungkin udah mau dibabat. Tetapi ketika alamnya sendiri menunjukkan kedaulatannya dengan banjir, dengan gempa bumi, kedaulatan kita yang merasa selama ini sebagai pemilik penguasa yang mengeksploitasi, selesai, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi intinya manusia harus kembali ke kesadaran, kemudian eling bahwa dirinya bagian dari alam, bahwa dirinya lah yang akan bertanggung jawab terhadap kondisi keberlangsungan hidup kita dan alam sekitarnya. Kalau mau berbicara masalah pertanda-pertanda yang lain sudah sangat banyak lah. Dari mulai dukun di atas gunung sampai ustadz yang di depan TV pun semuanya sudah berbicara tentang akan resiko bencana. Dan satu lagi
yang harus kita lakukan bersama nih ya, Indonesia berada di area yang rawan akan kebencanaan, baik itu tadi ada vulkanik, tektonik, sampai ke tsunami, segala macam. Yang belum ada saat ini adalah peta tentang peta area bahaya bencana. Contohnya begini, kecil aja, Kota Bandung itu berada di cekungan Bandung. Nah itu hal teknisnya nanti Pak Heri sama para pakar yang lainnya bisa menerangkan dengan bahasa akademiknya. Tetapi Kota Bandung ini berada di dalam area rawan bencana berupa patahan Lembang lah, sesar patahan Baribis lah, patahan apa lagi lah secara vulkaniknya Gunung Tangkuban Perahu atau Gunung Guntur atau apapun ya. Nah, ini belum ada kita peta bahaya kebencanaan. Jadi kalau terjadi gerakan dari patahan Lembang, maka area terdampak adalah sekitar sini sampai sekitar sini, kerusakannya seperti ini, korban jiwanya akan menelan sekian banyak. Nah, terus kayak ada lagi banjir dari luapan sungai-sungai, mau dari Citarum, Citanduy, atau dari manapun, Cikapundung, semuanya. Kalau terjadi banjir bandang, maka daerah yang terdampak bencana ini mencakup wilayah mana. Nah, itu kita belum ada peta tentang bahaya kebencanaan. Saat inilah, walaupun sudah agak terlambat ya, saat inilah waktu yang tepat untuk membuat sebuah peta kebencanaan, baik nanti berdasarkan kajian akademik, nanti berdasarkan kajian historical, atau berupa kajian non-formilnya, ya berupa dari UGA, dari KKWIHAN, dari semua, dari apapun, kita kumpulkan aja datanya. Agar apabila terjadi bencana, ke depannya kita sudah tahu bagaimana mensikapi dan bagaimana kita harus bertindak. Sebentar ya, begitu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Lutfi, bahasannya menarik ya. Tadi juga sempat disebutkan mengenai Kanekes, itu juga betapa indahnya kalau seluruh Indonesia bisa menjadi Kanekes, dalam artian alamnya memang masih asri, kemudian belum lara alamnya, belum lara dalam artian bahkan minum air pun masih bisa dari kalinya langsung, beras belum diperjualbelikan. Ini akan sangat luar biasa nanti alam kita. Oke, baik, saya pengen di sini udah ada Mbah Rono nih. Mbah Rono pengen sharing dong, Mbah Rono, tanggapannya dong. Mana ya Mbah Rono? Oke, siap. Bisa dengar? Ya, siap. Silakan Mbah, tanggapannya Mbah. Mangga. Saya tersendat-sendat. Oh, oke. Iya, tadi banyak tersendat-sendat, jadi saya nggak bisa mengikuti secara full ya. Ya, nggak apa-apa. Audionya juga tidak, videonya juga nggak bisa saya tampilkan karena pasti akan masalah. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya menyoroti banyak ya, bicara masalah alam ya. Terakhir saya catat juga recovery itu harus dibantu oleh kita. Beberapa hal memang harus kita bantu, utamanya adalah karena memang jika kerusakan lingkungan itu memang manusia yang menyebabkan, itu pasti harus dibantu. Alam tidak bisa merecovery sendiri. Tetapi beberapa hal jika oleh alam itu sendiri, itu bisa recovery. Sebagai contoh saya lihat ya, manakala hutan-hutan di sekitar Merapi dihantam awan panas, itu alam oleh alam. Saya masih melihat arang yang satu pokok pohon bambu itu arangnya masih utuh, kadang bambunya itu dalam bentuk arang, tapi dia udah tumbuh bambunya. Tetapi kalau bulldozer yang datang ke situ mengeruk
pasir, selesai persoalan itu. Harus kita bantu. Ya. Jadi selama alam itu dengan alam, manakala kita bicara masalah hutan alam, ya kesambar petir atau sebagainya, kebakar, recovery masih bisa. Tetapi manakala Citarum pencemarannya oleh manusia, mau tidak mau, suka tidak suka itu kita mesti harus bantu. Masalah alam itu saya hanya melihat beginilah, ya kan. Kita ini tamunya alam, seharusnya tidak sembarangan lah sebagai seorang tamu itu kepada yang punya rumah gitu ya. Katakanlah kalau kita memang memanfaatkan sebagai orang tamu yang baik. Saya pernah bersama-sama dengan Bapak Solin GB dan kawan-kawan, ada pepatah Sunda ya, mengatakan kalau pasir di awian, datar di sawahan, legok di balongan. Saya mencatat itu, kalau kata-kata itu adalah lahir di ranah Sunda, Jawa Barat ini memang rawan longsor. Kalau pasirnya tidak di awian, ya longsor akan terjadi. Apalagi kalau miring di sawahan, di situ ada rumahnya. Kadang-kadang saya ditekan LSM, Pak, rekomendasi saja rumahnya pindah dihutankan. Apa masyarakat itu bisa hidup dengan air mengalir jernih, angin sepoi-sepoi basah? Tidak bisa. Kadang kita menuntut lingkungan kita rusak dan sebagainya. Jumlah manusianya bertambah terus, sementara luas kita ini tidak pernah bertambah, gitu loh. Ya kan? Satu hal yang bisa kita lakukan adalah hanya minimalisir, gitu ya. Saya katakan kadang-kadang saya beri rekomendasi itu dulu win-win solution. Kalau Anda mau bikin rumah di sini, janganlah Anda membuat pertanian lahan basah, sawah, balong dan sebagainya. Tetapi kalau Anda tinggal di sini untuk bikin sawah, daerah ini, jangan tinggal di sini. Saya tidak akan mencekik Pemda untuk merelokasikan kemudian ini dihutankan. Mati semua itu masyarakat itu. Mati semua. Dan Pemda tidak akan menjalankan rekomendasi saya, akhirnya apa? Kita akan berantem itu. Dan masyarakat seadu itu dengan Pemdanya. Nah, ini yang harus ada solusi yang terbaik gitu ya. Di daerah tertentu itu adalah rumahnya besar, kolam ada di sampingnya dan sebagainya. Pada daerah itu rawan longsor. Manakala saya bilang tidak boleh ada kolam, ada sawah di sini. Dari dulu nggak apa-apa, betul Pak. Dulu rumah Bapak mungkin hanya 10, tanamannya mungkin 20 biji yang besar berakar kuat dari dalam, Bapak boleh kolam. Sekarang rumahnya 100, pohonnya 1, kolamnya di mana-mana. Ini yang membedakan, ya kan? Masalah recovery gitu ya, tadi ya, periode ulang atau apa itu tadi ya? Saya tidak begitu mendengarkan. Memang kadang-kadang saya ditanya ya, apa ini sudah siklusnya nih, 4 tahunan? Saya ini belajar fisika. Akhir dari suatu proses itu bergantung proses saat sekarang. Tidak harus sama dengan proses masa lalu. Misalnya sekarang ditanya, Merapi, kok sudah lama dari tahun 2010 nggak meletus-meletus? Prosesnya berbeda dengan yang dulu. Dulu letusannya kecil-kecil, 4 tahun sudah penuh, 2 tahun sudah penuh, kantong fluidanya, maka dia akan meletus. 2010 quasi empty, hampir kosong, dia perlu waktu lama. Sekarang ada sistem terbuka, saya katakan di media, akan sering meletus, tapi tidak besar. Ya kan? Nah, kadang-kadang ini kita menjawab alam itu asal bunyi. Sehingga menjadi polemik seperti sekarang ini. Ada suara dentuman nih yang sekarang lagi hit ini. Karena jawabannya nggak jelas dari otoritas dan termasuk saya yang disebut ilmuwan nggak jelas, maka muncul hal-hal yang aneh-aneh. Oh, ini karena panas bumi dan sebagainya. Saya pernah di-attack oleh orang-orang LSM di Garut gara-gara panas bumi, ini ada gempa dan sebagainya, ya kan? Padahal nggak seperti itu gitu ya. Nah, kalau seperti ini, ya kan, dan itu yang melike banyak sekali
ledakan itu karena panas bumi dan sebagainya. Masyarakat diadu kan dengan energi baru terbarukan. Kasihan, ya kan? Sementara otoritas resminya itu menjawab asal-asalan, tidak mencari data. Oh, ini bukan dari Krakatau. Ini suara geledek. Suara geledek jangan diajari lah masyarakat Indonesia bisa membedakan. Kalau ini hanya suara geledek saja, orang nggak akan ribut itu. Percaya deh. Ya kan? Ini harus dicari. Saya pun waktu ditanya, saya nyari apakah di Lampung ada yang dengar. Oh, ada. Di Bogor ada. Terus bagaimana sih sifat penjalanan gelombang suara? Oh, ada blind spot. Ada yang tidak dengar, justru yang dekat. Saya tanya, pos Gunung Api dengar nggak? Enggak. Begitu saya ngelihat beberapa tesisnya orang Jepang, benar ada blind spot di mana yang dekat justru tidak dengar, ya kan? Dan beberapa hasil dari luar negeri dari infrasound ternyata dinyatakan itu dari Krakatau. Kalau waktu itu otoritas saintifik resmi dan para saintis sebelum menjawab, mencari informasi data sehingga masyarakat tidak mencari, ya kan, jawaban-jawabannya mudah dicerna. Sebagai contoh, Merapi sebelum 2010, Mbak Marijan begitu terkenalnya. Karena apa? Otoritas resmi itu tidak bisa menjawab secara pasti. Akhirnya masyarakat jangan disalahkan, dia mencari jawaban yang paling masuk akal. 2007, saya mencoba, mari kita bicara. Saya lepaskan baju jabatan saya nongkrong dengan LSM dan sebagainya. Dia baru trust kepada saya. Oh, ini orang benar mau ngomong. Saya ngomong, begini loh Merapi, begini. Nah, saya percaya pada suatu kearifan lokal yang bukan klinikisme. Sekarang saya selalu datang kalau misalnya ada acara penggantinya Mbak Marijan, kecuali kemarin karena ada COVID yang bisa datang. Untuk apa? Supaya mereka percaya dengan saya, dan waktu saya ngomong, dia percaya. Saya bilang ke penggantinya Mbak Marijan, Mbak tolong bantu saya. Oke, saya mau bantu Anda. Asal ada keseimbangan antara kepala Anda dan hati Anda. Hati Anda kalau hanya bicara dengan hati Anda, itu bisa gelap. Kalau hanya bicara dengan logika Anda akan bisa sombong. Harus dipadukan, mari kita bicara. Kalau tidak, otherwise saya nggak bisa bicara. Seperti Bapak kamu dulu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus berani ngalah. Ya kan? Mengalah untuk mendidik orang. Ya kan? Apapun jadinya. Saya pernah eselon 1, saya gabung dengan duduk-duduk di kilometer 0, malam minggu saya ambilin sampah di sana. Mereka trust dengan saya, itu yang paling penting. Kan sebetulnya apa sih tugas seorang pejabat kan bagaimana masyarakat itu terlayani dengan cara apapun saya harus melakukan. That is the point. Nah, masalah alam ini bukan hal yang mudah ya kan? Dan kita ini hidup dari alam. Pagi-pagi minum dari alam. Makan dari alam. Saya kadang-kadang bicara dengan relawan. Jangan pernah Anda mengatakan bahwa alam ini marah kepada kita. Jangan. Tapi berpikir Anda, apa yang telah saya lakukan kepada alam sehingga terjadi begini. Saya setuju tadi bahwa COVID ini sesuatu bukan hal yang harus dianggap bahwa ini hal yang positif segala macam dengan banyaknya korban. Bahwa kita mengambil hikmah dari ini boleh. Kita harus apapun ini katakanlah ini cobaan dari Tuhan. Oke, mari kita ambil hikmahnya apa? Ya udara bersih mungkin. Tetapi bukan untung ada corona, jadi udara bersih. No, bukan itu gitu ya. Saya percaya, saya setuju tidak begitu. Tapi satu hal lah ya kan. Kadang-kadang alam ini sedang mencari keseimbangan baru. Ada benar, ada salah, bergantung suatu proses apa yang sedang kita lihat. Kalau misalnya
setelah dari gempa misalnya kayak Jogja di darat itu ya. Pada saat-saat ini sering terjadi suara ledakan dan sebagainya. Itu memang betul-betul yang tadinya utuh kemudian sobek, mereka mencari seimbang baru karena tiba-tiba maka bunyi dentuman dan bunyi seperti air mengalir itu karena di sana itu tanahnya dominan pasir sehingga seperti beras diayak itu bunyi gitu. Waktu itu orang takut ya, wah ini ada terowongan air bunyi di dalam. Saya mencoba menerangkan mereka bahwa itu bukan seperti itu. Mereka takut untuk kembali. Ya kan? Nah, ada proses bahwa mencari keseimbangan baru yang seperti apa gitu ya. Memang kita believe or not, tubuh kita pun kalau sakit kadang-kadang mencari keseimbangan baru. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kecil begitu selesai sembuh sakit, banyak makan, banyak ini dan sebagainya. This recovery ya. Kita harus percaya itu. Tapi anyway ya, saya nunggu diskusi yang lain karena jujur saya nih ngep-ngepan saya nih sepotong-sepotong jadi nanti pada saat diskusi berjalan mungkin saya bisa mengikuti ya lebih lanjut. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Rono. Makasih Mbak Rono. Menarik ya bahasannya ya. Oke. Ini saya penasaran nih, pengen ada Kang Lutfi barangkali atau Pak Heri ada mau menanggapi lagi? Pak Heri. Oke, mungkin ini ada 3 tanggapan dari saya ya. Tadi bagus sekali dari Mbak Rono gitu ya. Kemudian dari Kang Lutfi dan Pak Lukis juga ada hal-hal yang menarik. Yang pertama itu tadi dibilang Mbak Rono ya. Jadi siklus dan kesetimbangan itu tidak sama, akan berubah. Dan itu betul. Jadi kita sebenarnya ada lagi selain siklus dan kesetimbangan itu ada yang namanya evolusi. Jadi karakteristik bisa berubah. Kalau dalam sisi manusia itu namanya adaptasi. Nah, contohnya tadi dulu Merapi memang meletus itu lama tetapi dahsyat. Sekarang itu sering tapi kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya bentuk lanjutan dari siklus dan kesetimbangan dan ada evolusi yang bisa merubah siklus dan kesetimbangan. Itu benar adanya dan itu yang memang harus dipelajari lebih lanjut karena siklus berubah belum tentu sama. Nah, itu juga nanti konsekuensinya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, kemudian tadi menyikapi data gitu ya. Memang ini ada problem data-data yang belum lengkap tersedia gitu ya. Tadi Kang Lutfi bilang peta bahaya bencana risiko yang akurat itu belum ada. Itu memang bisa dikatakan faktanya seperti itu gitu ya. Kemudian dulu otoritas tidak bisa menjelaskan sehingga malah Mbah Marijan yang menjelaskan. Nah, itu buktinya bahwa kita punya problem di data-data gitu ya. Karena ya memang data itu tidak murah untuk mengadakannya. Ini problem klasik yang memang harus jadi perhatian. Dan yang ketiga ini tadi juga menarik untuk membahas masalah win-win solution. Jadi terbaiknya untuk saat ini ya win-win solution. Ketika alam dirusak oleh manusia ya harus ada intervensi dari manusia. Itu betul sekali ya. Ketika alam dengan alam ya biarin saja dan bisa recover cepat. Nah, tetapi dalam prosesnya ketika manusia sudah terlalu merusak, tidak bisa merecover, sepertinya alam akan memberikan solusi tersendiri meskipun lama. Nah, harapannya tidak sampai ke situ. Harapannya kita win-win solution tadi ya kita berusaha untuk ada intervensi yang lebih baik. Kalau contoh banjir misalnya dengan normalisasi sekarang lah ada yang bahasanya dan lain-lain. Nah, ini ada poin-poin menarik dari para ahlinya nih yang memberi statement ini bagus sekali. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Pak Heri untuk tanggapannya. Kemudian kalau gitu Kang Lutfi mungkin, Kang Lutfi mau menanggapi Kang? Silakan Kang Lutfi. Mungkin yang harus kembali di redefinisi ya.
arti kata pembangunan. Karena semua yang ada di permukaan tanah ini, semua selalu atas nama pembangunan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, pembangunan sendiri ini selalu saja menginvasi kelestarian lingkungan. Masa sih kita dengan jumlah 350 juta penduduk Indonesia, berapa? 300 jutaan lah, 300 juta penduduk Indonesia, tidak ada yang bisa berpikir bagaimana kembali untuk membangun itu adalah kesetimbangan dan keseimbangan. Jadi tadi kan saya pernah ada contoh kasus lah ya, dan akhirnya alhamdulillah dimusuhi oleh semua developer. Tentang waktu itu saya nganter teman dari Jepang, dia freelance tapi dia itu seismolog. Dia minta saya untuk mengantar dia ke Patahan Lembang. Yang berapa tahun yang lalu ya, ada pergeseran tuh berapa mili. Dia datang dengan sukarela sendiri karena dia merasa ada keterikatan batin lah dengan kota Bandung. Dia pernah belajar di Bandung lama gitu ya, hampir 10 tahun. Dia sangat kaget ketika menemukan kenyataan di lapangan di Patahan Lembang ini ada kafe, ada hotel, ada komplek perumahan elit, dan bangunan-bangunan lainnya. Nah, kok pembangunan ini seperti begini? Kenapa tidak ada sebuah planologi yang terencana dengan baik, yang bukan lagi ramah lingkungan, tetapi harus menghormati lingkungan. Kan nenek moyang kalian sudah ngasih contoh dengan rumah panggung untuk di lereng-lereng, tadi Mbah Rono bilang kan ya, perumahan, bolehlah ada perumahan di beberapa wilayah, tetapi memang itu untuk para penggarap, untuk para peladang atau untuk para petani yang memang di sekitaran situ. Dan pembangunannya itu cobalah lebih eco-friendly lagi, kalau istilah lebih simpelnya. Jadi rata-rata memang manusia 99% saat ini ya pembangunan itu ya menginvasi alam. Jadi harus kita kembali menimbulkan kesadaran kepada diri sendiri dan kemudian menularkan kepada lingkungan sekitarnya dengan kadung yang sudah terjadi. Apabila kita tidak bisa membuat yang baik, minimal menjaga agar tetap baik. Nah, jadi tolong meredefinisi arti kata pembangunan itu tidak merusak alam. Nah, akhirnya ketika kita mau paparin bahwa saya sama teman-teman dari Jepang itu ini resiko-resiko. Saya sempat ngomong sama Pak Heri juga. Saya bawa teman dari Jepang begini. Dia sampai mensimulasikan apabila terjadi sebuah pergerakan di Patahan Lembang. Jadi dampaknya sampai di mana? Makanya saya dari situ tergerak, ayolah kita semua membuat bersama nih, kita bersama-sama karena tidak bisa perseorangan, membuat sebuah peta kebencanaan agar kita punya landasan untuk bertindak apabila terjadi bencana apapun yang timbul. Karena memang sudah terpetakan dengan baik. Saya sudah sangat menitik beratkan ini sejak 3 tahun yang lalu.
Tapi ya alhamdulillah nggak ada yang dengar dan malahan saya diskredit lah sama beberapa developer. Termasuk yang pembangunan waterboom itu enggak, Kang? Iya, itu pas di seberang kampung saya, karena saya kan dari di Buniwangi, Mekarwangi ke atas. Itu seberang-seberangan, dan di atas pun udah ada resort kok. Alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih Kang Lutfi. Nah, sebelum ke yang lain, ini saya pengen bacain dulu chatnya nih tentang pandemik ini ya. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan nih dari salah satu partisipan kita, dari Kang J ya. Kenapa sih katanya manusia itu selalu mengatakan kalau berbuat sesuatu ke alam ya, seperti penanaman pohon, selalu beralasan untuk anak cucu kita. Kenapa nggak mikirnya ya buat alam aja? Ini juga betul sekali ya. Kebanyakan rata-rata memang berbuat sesuatu untuk alam itu, seperti contoh kecilnya tadi penanaman pohon, itu pasti berpikirnya untuk nanti untuk anak cucu kita, padahal sebetulnya ya memang untuk alam saja. Kemudian ini ada juga dari Kang Andi. Dari Kang Andi ini, bagaimana dengan keberlangsungan masyarakat dalam menghadapi alam di tengah COVID, khususnya di wilayah KBU yang mungkin banyak fokus sekarang sama musibah corona. Itu nanti tolong narasumber jawab. Dan satu lagi, ada pertanyaan lagi dari Mbak Levi, apakah hubungannya kesetimbangan dengan bencana? Mana sih singkatannya? Mbak Levi susah banget. Yang berdampak bagi manusia, dan apakah yang seharusnya manusia lakukan dalam menghadapi ini? Kayaknya Pak Andreas dulu yang jawab ya. Iya, untuk Teh Levi ya. Ya, kalau tadi kalau dari slide yang saya sampaikan, sebenarnya tadi ya analoginya apa yang salah dengan bumi bernafas, apa yang salah dengan bumi batuk gitu ya. Jadi bumi itu punya siklus dan kesetimbangan serta evolusi tersendiri, yaitu biarkanlah itu sebagai sunatullahnya gitu ya. Nah, justru yang harus kita perhatikan itu ulah manusia terhadap manusia yang lain, kemudian ulah manusia yang mengganggu kesetimbangan alam. Nah, itu. Jadi sebenarnya alamnya mah ya tadi kalau Mbak Rono bilang itu bagus. Kita kan tamu di sini gitu ya, sebagai tamu di alam ya. Terus tamunya ya harus baik lah, harus sopan gitu, harus jangan malah bikin tamunya itu jadi nggak berkenan, kan itu sebenarnya. Jadi kesetimbangan alam itu ya itu adalah proses yang sudah ya dalam bahasa muslimnya sunatullah lah, sudah biarkan. Tinggal yang harus diurusin ini bagaimana kita tadi cilaka upamola sorangan, jadi celaka akibat ulah sendiri, yaitu harus kita pikirkan. Jangan bikin ulah lah, nah gitu. Apalagi ulahnya mengganggu kesetimbangan alam, nah itu udah tambah gede lagi konsekuensinya, gitu ya. Kualat lah. Nah itulah yang harus dipikirin kalau menurut saya, gitu ya. Jangan bawa-bawa alam lah. Itu ya. Berarti kembali ke manusia itu sendiri ya. Mungkin saya mau nambahin kali ya, Mbak. Silahkan, Bu Dian. Tadi pembahasan menarik dari 3 pembicara dengan satu pembahas dari Mbah Rono ya. Yang saya tangkap di sini sebetulnya benang merahnya adalah kesetimbangan, kemudian hubungan antara alam dan manusia. Juga tadi disebut-sebut oleh siapa tadi, Kang Lutfi ya, soal pembangunan gitu. Saya melihatnya pertama di sini, saya latar belakangnya geodesi, tapi kemarin belakangan ngambil sekolah mengenai perencanaan wilayah dan kota ya. Saya ngelihat sehingga aspek keruangan sangat memperkaya wawasan saya. Jadi kalau bicara alam dan manusia, kita berbagi ruang antara alam dan manusia sebetulnya di bumi ini. Tapi karena kita manusia itu dikasih akal dan juga
tidak memiliki rasa yang puas terhadap apa yang didapat biasanya, sehingga kita merebut ruangnya alam. Tadi kalau tadi Pak Heri Andreas bilang bahwa alamnya diganggu lagi tidur gitu ya, itu kondisi atau saat alamnya tidur, tapi juga bukan hanya kondisinya yang diganggu, tapi ruangnya juga direbut oleh manusia. Nah, kenapa begitu? Sebetulnya kalau bicara soal manfaat alam yang diperoleh manusia untuk kehidupannya, itu cukup dengan jumlah penduduk manusia sekarang hampir 7 triliun ya di dunia ini, asal hidupnya nggak berlebihan gitu ya, alam itu cukup. Yang nggak cukup adalah memenuhi kebutuhan yang hedonis atau sangat konsumtif gitu ya, sehingga dengan dalil pertumbuhan. Nah, sebetulnya pertumbuhan itu apa sih gitu? Memang kita perlu tumbuh ekonominya untuk hidup gitu ya. Kalau ternyata bahan-bahan atau kebutuhan pokok kita yang dasar bisa dipenuhi oleh jasa ekosistem. Nah, ini yang sebetulnya luput dari diperhitungkan dalam pembangunan. Berbagai jasa ekosistem dari alam itu tidak pernah diperhitungkan selama ini. Yang selalu diperhitungkan tentunya hanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial mungkin sebagian ya, tapi lebih banyak manfaat ekonomi. Sehingga kalau jasa ekosistem dipertimbangkan, tentunya luasan hutan tadi Pak Lian di Tahura mungkin akan punya wilayah hutan yang masih asri ya, pristine, bukan yang hasil direboisasi, karena hutan yang asli dengan hasil hutan yang direboisasi pasti keanekaragaman hayatinya akan berbeda, dan juga fungsi dari ekosistem jasa ekosistem yang bisa disediakannya juga tentu akan berbeda dari hutan alami gitu. Nah, itu tidak pernah diinternalisasi dalam proses pembangunan. Itu yang kemudian menyebabkan akhirnya tadi kalau Pak Heri Andreas bahwa kita manusia sering mengganggu alam. Ini saya contohkan dalam riset saya yang terbaru, khususnya mengenai banjir. Kita dari sisi perencanaan tata ruang, ada yang namanya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini aturannya itu 30% dari setiap wilayah daerah administrasi. Tapi tidak ditentukan lokasinya di mana. Memang kalau secara umum ruang terbuka hijau itu adalah untuk oksigen. Kalau aturan itu adalah untuk penyediaan oksigen, penyediaan air untuk rekreasi. Tapi kalau kita bicara ilmu ekologinya, ruang terbuka hijau itu kalau di Indonesia sebetulnya terminologi ruang terbuka hijau itu adalah terminologi nomenklatur yang dipersempit dari ruang hijau perkotaan. Nah, ruang hijau perkotaan atau urban green space ini itu punya banyak jasa ekosistem untuk pengendali banjir, untuk pengatur iklim mikro gitu ya. Untuk segala macam ada banyak desa ekosistem yang bisa diperoleh, bahkan juga untuk pertanian, untuk urban farming bisa dilakukan gitu di ruang terbuka hijau, penyedia makanan. Nah, tapi dalam penentuan di mana letak lokasi ruang terbuka hijau itu tidak pernah dipertimbangkan manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari alam. Kenapa memang kesannya kita mengeksploitasi alam ya dengan mengambil manfaat dari ruang terbuka hijau. Tapi sebetulnya kita juga memberikan kesempatan bagi alam untuk bernafas istilahnya, untuk sustain, karena dengan adanya ruang terbuka hijau tentu kotanya akan jadi lebih asri, selain kita juga memperoleh manfaat dari alam. Nah, co-benefit antara hubungan alam dan manusia ini tidak pernah dipertimbangkan. Hasil riset saya menunjukkan lokasi ruang terbuka hijau di Bandung, selain belum memenuhi kuota 30%, juga tidak ditempatkan secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk memproduksi jasa ekosistem pengendali banjir. Nah, ini salah satu aja contoh ya, bahwa kita
sistem pembangunan di Indonesia belum memperhatikan dan menginternalisasi jasa ekosistem. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Menarik juga ini sharingnya. Tadi ada beberapa poin yang diungkap lagi oleh Bu Dian tadi mengenai keseimbangan hubungan antara alam dan manusia, kemudian mengenai pembangunan ini juga menarik. Kemudian ini Kang Geri ini sudah ingin ikut berpartisipasi. Silakan Kang Geri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, pembicara dan teman-teman semuanya. Tadi sangat menarik sebenarnya. Tadi mohon maaf karena sambil gendong anak, jadi saya nggak bisa gabung dulu. Oke. Tadi menarik dari ada statement dari Mbak Rono bahwa manusia itu adalah tamunya alam, jadi jangan main-main sama alam gitu. Kemudian tadi juga ada statement yang menarik juga dari Kang Lutfi ya, kemudian Budian terkait dengan tata ruang, bahwa memang kita sadari bahwa tata ruang atau di dalamnya ada perencanaan juga itu termasuk dalam salah satu aspek atau misalnya salah satu aspek yang sangat mempengaruhi alam gitu ya. Jadi salah perencanaan sebenarnya itu akan berakibat pada kerusakan alam. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau dokter itu hanya mengobati satu pasien, salah memberikan resep, maka yang akan berdampak hanya satu pasien itu. Kalau seorang perencana salah mengasih resep, maka yang berdampak satu lingkungan atau satu kawasan gitu, atau lebih dari itu. Nah, menambahkan saja dari Ibu Dian tadi sangat setuju sekali. Di awal kita tahu bahwa di dalam undang-undang sebenarnya sudah diatur ya. Ada ketika kita melakukan perencanaan itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian pemanfaatan dan pengendalian. Nah, di dalam perencanaan sebenarnya itu kondisi ideal sudah sangat dipertimbangkan ya, termasuk berkaitan dengan kemampuan alam untuk dilakukan pembangunan. Nah, di sana sudah dilakukan daya dukung, daya tampung, termasuk di dalamnya daya dukung itu mempertimbangkan jasa ekosistem yang tadi dijelaskan oleh Budian. Ada jasa ekosistem daya dukung terkait dengan jasa ekosistem penyedia atau pengatur. Penyedia misalnya jasa ekosistem terkait dengan penyediaan air bersih, kemudian pangan. Ini sebenarnya sudah dilakukan Bu di bagian perencanaan. Nah, mungkin memang ini belum memang saya sebenarnya beberapa kali menyusun rencana itu sudah masukkan itu masih berada di tingkat pusat. Kalau misalnya ketika masuk ke tingkat ini saya melihat beberapa dokumen juga belum masukkan kajian mengenai jasa ekosistem. Nah, masalahnya di sini adalah ketika masuk ke dalam tahapan pemanfaatan itu menjadi sering keliru. Jadi ketika perencanaan sudah ideal dibuat rencananya, kemudian ketika di pemanfaatan atau implementasinya itu sudah agak sulit untuk dikendalikan. Nah, mungkin permasalahannya ada di situ ya, bagaimana mengimplementasikan rencana yang sebelumnya sudah disusun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan standar aturan, termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan lingkungan. Mungkin itu saja tambahannya. Oke, terima kasih Kang Jerry untuk saya mau nanggapin yang Kang Jerry. Pengimplementasian rencana is one thing ya, bahwa ada banyak rencana yang kemudian tidak diimplementasikan sesuai rencananya, jadi ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya pelanggaran tata ruang gitu. Tapi another things yang kemudian menjadi fokus riset saya, proses penyusunan rencana itu pun juga bermasalah. Walaupun aturannya sudah ada, tadi disebutkan menghitung daya dukung, lalu kemudian melakukan kajian jasa ekosistem. Aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, kami kalau dalam bahasa planner lebih bicara bahwa rencananya sangat prosedural. Jadi aspek substansinya
itu nggak muncul, tapi proseduralnya. Ini akan terlihat mungkin bukan masalah perencanaan tata ruang atau RPJM ya, tapi contohnya kita lihat, saya melihat justru yang saya khawatirkan, pemerintah kita semakin kesini semakin anti-sains dalam membuat sebuah kebijakan policy. Kayak contohnya wabah COVID ini gitu ya, berbagai hasil saintifik oleh para ilmuwan yang terkait itu sudah banyak disuarakan. Tapi juga tindakan pemerintah masih lambat ya, walaupun sekarang sudah ada ini gitu. Jadi dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika Trump pun juga gitu. Jadi kesannya anti science policy gitu. Padahal yang namanya kebijakan, program itu harusnya idealnya memang harus berbasis sains. Nah, itu yang terlihat kecenderungannya akhir-akhir ini. Nah, saya sih melihatnya itu. Jadi dalam perumusan policy-nya pun, policy, kebijakan, program atau rencana, itu ada persoalan di situ gitu. Nah, tidak hanya dalam implementasinya. Jadi PR-nya memang masih banyak. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, kemudian ini tadi ada menarik ya tadi ya untuk diskusinya. Dan ini kayaknya karena diskusinya menarik, kita lebihin jamnya nggak apa-apa ya. Nggak tahu, jam 5 kita lebihin karena semakin menarik bahasannya. Oke, kemudian tadi ada Kang Dadang nih. Halo Kang Dadang. Mana Kang Dadang? Siap, Bu. Kang Dadang, mangga. Ada yang mau di-share kah? Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik banget ya. Betul-betul menambah wawasan yang luar biasa, apalagi tadi disampaikan oleh Kang Andreas. Ini berkaitan dengan kesetimbangan ya. Saya malah baru dengar itu kesetimbangan. Yang saya tahu kan keseimbangan. Ternyata kalau ketika saya baca, saya maknai betul siklus itu siklus kesetimbangan dan menjaga keseimbangan. Tetapi yang poin yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan kebencanaan. Menyimak dari apa yang tadi dipaparkan oleh 3 narasumber itu semuanya betul. Hanya mungkin ini kan melihatnya dari perspektif masing-masing ya. Maksudnya betul, tetapi memang dari sana mulainya. Tapi kalau saya boleh garis bawahi bahwa ketika berbicara tentang bencana, ini kaitannya dengan keseimbangan juga, bahwa bencana itu bisa dikategorikan 3 mungkin ya. Jadi ada yang namanya bencana yang memang kita tidak bisa cegah, karena itu sudah merupakan kesetimbangan dari proses kesetimbangan itu sendiri, yaitu model gunung meletus tanpa ada intervensi dari kita pun atau diintervensi oleh kita pun, ketika gunung meletus ya akan meletus. Atau ketika tsunami itu sudah biarkan saja. Nah, itu kategori bencana yang pertama. Kedua, bencana yang seperti disampaikan oleh Kang Lutfi, bahwa ketika kita dengan Mbah Rono ya, ketika kita merusak alam, kita membuat tatanan alam diganggu. Nah, alam pun ya akhirnya menjadi tidak seimbang dan membuat satu bahasa Sunda menunjukkan kemurkaannya ya banjir, ya longsor dan apapun. Yang ketiga ya bencana berarti 2 ya, bukan 3 berarti 2. Bencana yang memang tidak bisa kita tolak, ada bencana yang asalnya memang sunatullah, ada juga bencana yang dikaitkan dari ulah kita terhadap alam. Nah, balik lagi ke Kang Geri bahwa betul bencana ini kan ada nih, baik yang disebabkan oleh sunatullah maupun yang disebabkan oleh ulah manusia. Kembali lagi kepada perencanaan untuk mengantisipasi andai kata 2 kategori bencana ini terjadi.
Ya mungkin ya kita sama-sama pikirkan di sini. Mungkin itu saja dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun Kang Dadang. Kalau gitu tadi nih ada pertanyaan yang tadi nih, ini kayaknya belum dijawab nih. Kang J, yang Kang Andi tanyakan, bagaimana dengan keberlangsungan masyarakat dalam menghadapi alam di tengah COVID, khususnya di wilayah KBU yang mungkin lebih banyak fokus sekarang ke COVID-19 ini. Ada yang mau merespon nggak pertanyaan ini? Mangga, Pak Heri. Silakan. Boleh, mungkin saya ingin sedikit mengomentari ya. Nah, kalau tadi ya apa yang disampaikan Pak Lian itu ya patut kita simak bahwa gara-gara COVID ini urusan lain itu malah terbengkalai dan bahkan sebenarnya mungkin lebih sama pentingnya gitu ya, harusnya gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang lebih penting dari si COVID itu sendiri. Tetapi masalahnya ya si virus ini itu nggak terlihat ini, goib ya. Jadi parameternya terlalu kompleks gitu kalau saya telaah gitu ya, sehingga akan sulit untuk kita mengkonklusikan. Jadi kalau misalnya terkait suatu hal yang sudah jelas parameternya, contoh kalau gempa, tsunami gitu ya, nanti misalnya area goncangan di mana jelas, parameternya jelas. Run-up tsunami, parameternya jelas. Nah kalau bicara sebaran virus, itu tidak jelas, karena sangat kompleks sekali. Tergantung misalnya hubungan manusia dengan manusia yang lainnya gitu ya, ada yang social distancing segala macam dan virusnya nggak kelihatan. Nah sehingga ketika KBU jadi terbengkalai, nah itu jadi sedikit susah untuk kita menjawab harus bagaimana gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita punya keyakinan, misalnya kalau nanti rujukannya ke ahli virus, kalau kita pakai APD yang bagus gitu ya, dan tetap beraktivitas di KBU, sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi ada lagi bahwa paranoida kita lebih banyak juga ya. Gitu. Wah ini virusnya sekarang udah airborne, udah terbang kemana-mana. Jadi di situ kompleksitinya ya yang membuat konklusi itu tidak mudah untuk diberikan ya gitu. Kalau misalnya saya bilang ya sudah KBU jalan aja, kalau misalnya di situ ada program program ini, tiba-tiba terpapar, saya dikejar-kejar. Nah, jadi gampang-gampang susah itu, menurut saya. Mungkin itu ya yang tanggapan jelas dari saya. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, kemudian ini Kang Dodi tadi bilang nih penjelasan antara istilah bencana dan bahaya bisa lebih menjelaskan kesetimbangan alam kaitannya sama bencana sepertinya katanya. Jadi tadi karena sinyalnya kurang bagus, jadi via chat aja katanya. Oke, nah dari chatnya seperti itu. Jadi saya ulang lagi dari Kang Dodi, katanya penjelasan antara istilah bencana dan bahaya ini bisa lebih menjelaskan kesetimbangan alam kaitannya sama bencana sepertinya. Mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan lagi nggak istilah bencana atau bahaya, antara istilah bencana dan bahaya ini? Ada yang mau menanggapi? Kalian mungkin? Kalian? Yang apa ya? Yang ini aja nih kayaknya. Sebentar. Nih, yang KBU ya. Yang KBU aja lah ya. Tadi Kang siapa tadi ya? Lutfi apa Kang Dodi atau siapa ya yang mengatakan Lutfi ya, yang di sana sudah ada apa sih? Atau ada resort di tempat dia ya. Sebenarnya itu tuh bukan salah perencanaan atau tidak tadi tidak akademis perencanaannya atau yang dikatakan Teteh Dian tadi. Kalau saya lihat sih ini cuma kekuatan pemimpin aja yang menjaga konsistensi kebijakan. Ya, kebijakannya rasanya sih sudah benar ya, sudah ada tuh guideline-nya segala macam. Cuma
menjaga agar kebijakan itu berjalan konsisten, nah itu yang nggak kuat. Kenapa? Karena barangkali banyak hal-hal yang tidak bisa dihindari, apakah ada kampanye politik atau ada apa, kita nggak tahu juga ya. Nah, jadi ini hanya masalah keteguhan pengambil kebijakan dalam menjaga konsistensi kebijakan di suatu daerah. Kalau saya bilang seperti itu ya. Nah, yang tadi saya katakan nih, dampak COVID ini pasti akan membuat semua persoalan lingkungan ditanganinya jadi mundur. Nah, saya cuman khawatir di situ aja. Dan kita kan udah nggak fokus lah sama lingkungan. Sekarang ini barangkali fokusnya gimana nih orang dapat makan, pengangguran banyak, terus kemudian kriminal sudah nambah gitu kan ya. Di kampung-kampung tuh bisa 3-4 motor hilang tiap malam. Nah, ini kan udah jadi persoalan yang bergeser ya. Fokus kita bergeser. Fokus anggaran juga bergeser pada 3 yang tadi saya bilang ya. Jadi aspek lingkungan, aspek keseimbangan alam, aspek mitigasi bencana itu hilang dulu nih sampai bulan Mei. Tapi kan tidak bisa sampai bulan Mei. Saya pikir ini akan terus berlangsung sampai ekonomi pulih gitu ya. Nah, barangkali ini yang harus harus ada komunitas-komunitas tertentu yang menggerakkan persoalan atau perbaikan lingkungan ini tidak lagi bersandar kepada pemerintah, karena urusan pemerintah sudah bergeser ke urusan perut rakyat nih saat ini. Nah, jadi gitu barangkali yang saya respon dari yang teman-teman tadi bicarakan. Nah, benar kata Mbak Rono, ya, kerusakan yang diakibatkan oleh alam, ya biar alam sendiri yang beresin. Tapi kalau yang diakibatkan oleh manusia harus masuk lagi tuh intervensinya. Nah, Citarum, KBU, misalnya itu kan oleh manusia ya, nggak mungkin itu akan berharap kepada keseimbangan alam terjadi. Jadi harus ada intervensi. Nah, intervensi ini jadi mundur akibat pandemi ini. Nah, tapi siapa yang disalahkan? Tidak ada yang bisa disalahkan ya. Dia udah nasib, ya udah takdir nih. Kita harus seperti ini. Nah, yang tadi kembali saya katakan tuh harus ada komunitas-komunitas yang mengambil alih pekerjaan perbaikan lingkungan yang bersama-sama pemerintah juga, tapi itu porsinya mungkin lebih kepada komunitas tersebut. Gitu kayaknya teh. Oke, hatur nuhun kalian. Terima kasih ya. Ini menarik juga bahasannya, tanggapannya juga ini tadi menarik ya. Masih ada lagi yang mau share nggak sebelum kita tutup? Ya, tadi menjawab pertanyaan Kang Dodi ya. Nanti kalau nggak dijawab dia sudah nanya kan. Ingin penjelasan lebih dalam tentang bencana dan bahaya. Jadi kalau secara definisi itu bencana adalah bahaya yang menjadi nyata. Nah, itu dituliskan bahkan di referensi pemerintah seperti itu. Jadi bencana adalah bahaya yang menjadi nyata. Bahaya adalah bencana yang belum jadi. Definisinya seperti itu di banyak referensi. Nah, bahaya itu apa? Bisa apa saja. Jadi apa saja benda, hal-hal itu bisa menjadi bahaya. Contohnya pisau, jempol kita itu bisa menjadi bahaya. Kalau jempol kita salah ngetik bisa ditangkap Baris-Krim. Pisau salah make bukan dipakai untuk motong daging tapi buat majak orang, ya itu udah bisa jadi bencana. Jadi kalau bahasa sederhananya seperti itu, bencana itu bahaya yang sudah menjadi nyata, bahaya itu bisa apa saja. Nah, kalau kita cermati terkait dengan bahwa bahaya bisa menjadi bencana, sebenarnya siapa yang bisa menjadikannya? Manusia. Contohnya misalnya gunung api meletus di HW sana, tidak ada orangnya, ya itu ya nggak ada tuh urusan dengan bencana. Setelah ada orang yang tinggal di situ, ngaku-ngaku bahwa gunung api menyebabkan bahaya. Padahal sebenarnya manusianya itu kenapa tinggal di situ. Manusianya itu kenapa dia merusak kesetimbangan. Manusianya itu yang kenapa berulah gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya ujung-ujungnya balik ke manusia. Nah, memang tadi kalau mencermati Pak Dadang, di definisi yang ada di Undang-Undang Kebencanaan gitu ya, itu didefinisikan ada bencana alam, natural disaster. Bahkan di internasional juga referensinya seperti itu. Udah baku gitu ya. Jadi ada bencana alam, man-made, ada bencana atau non-alam, ada bencana sosial. Tetapi ada baiknya juga kalau kita merevisi si terminologi atau definisi tersebut sebenarnya. Dan ujung-ujungnya jangan bawa-bawa alam lah urusan masalah bencananya. Ya kita aja yang keroknya. Itu sebenarnya. Tapi ya merubah referensi ya mungkin tidak gampang. Iya, saya tambahin Prof. Yayas. Ya, tadi sebetulnya kalau ngomongin antara bencana dan bahaya, itu sudah jelas di paparannya Prof. Yayas ya. Jadi bahaya itu kayak tadi, saya ambil kasih contoh banjir gitu ya. Banjir itu biasanya luapan sungai, ada tiga jenis banjir lah ya, tapi kita ambil yang luapan sungai. Luapan sungai kalau kapasitas sungainya sudah tidak bisa menampung air, akan meluap. Tapi di aturan kan ada sempadan sungai. Kalau sempadan sungainya tidak ditumbuhi dengan permukiman di situ, dia tidak akan menjadi bencana dan tidak akan beresiko. Bahayanya yaitu airnya meluap, gitu kan. Bahayanya adalah banjirnya, tapi resiko bencananya itu baru terjadi kalau manusia merebut ruang alam tadi gitu. Nah, itu kan sebetulnya udah ada garis-garis aturannya ya. Kalau bicara banjir ada siklus air. Airnya menguap, turun lagi ke bumi gitu. Tapi sebetulnya semakin banyak air yang menguap akan semakin banyak hujan yang turun ke bumi. Nah, hujan yang turun ke bumi itu kan perlu ruang untuk meresap. Nah, kalau resapannya direbut lagi ruangnya sama manusia, ya itu kena bencana lagi gitu. Jadi bencana itu jadi sebetulnya terminologinya tadi yang disebutkan oleh Pak Profesor Heri Andreas bahwa ada faktor manusia. Oh iya, satu lagi, komponen resiko bencana itu kan ada, tadi di paparannya udah ada exposure, ada bahaya, ada kapasitas, sebetulnya itu gitu. Kalau kita bicara bencana, kita pasti akan terkait dengan komponen resiko. Resiko sama dengan hazard dikali vulnerability, kerentanan dibagi kapasitas, rumusnya seperti itu. Mungkin nanti Pak Heri Andreas bisa ngejelasin dengan bahasa yang lebih mudah. Sebagai dosen. Nah, maksud saya bahwa manusia kalau hazard dalam hal ini adalah bahaya. Kalau hazardnya dibiarkan sendiri, manusia nggak jauh-jauh, nggak deket-deket dari hazard, ya itu nggak akan terjadi bencana. Intinya itu. Oke, terima kasih kemudian. Sedikit menambahkan ya. Jadi tadi rumusnya risiko ya kan vulnerability dikalikan exposure dengan kerentanan, terus dibagi ada kapasitas. Nah, semuanya itu di dalamnya ada manusia semua. Nah, jadi ujung-ujungnya ya itu ke manusianya. Oke. Kang Dodi, mangga Kang Dodi. Dari tadi udah. Silakan Kang Dodi. Ya deh. Jadi saya ingin mencoba meluruskan atau menyimpulkan. Artinya kan sebenarnya yang menuju kesetimbangan itu adalah si fenomena alam. Dan itu akan menjadi bahaya ketika ketemu perilaku manusia yang tadi Bang Lian, Pak Mbah Rono sampaikan. Kalau manusianya tidak berlaku sesuai dengan si alam itu, maka jadilah dia bencana, begitu kan? Artian yang, kalau misalnya tadi Bang Heri Andreas sampaikan ada periode ulang ya. Sebenarnya yang periode ulang itu adalah fenomena alamnya, bukan bencananya kan. Artinya tsunami itu dari dulu juga ada. Gunung api dari zaman dulu juga ada. Adapun tsunami, gunung api, dan lain-lain mendapat gelar bencana ketika dia menimbulkan korban atau kerugian. Maka dapatlah gelar dia jadi bencana tsunami atau bencana gunung api, dan lain-lain. Artinya saya ingin meluruskan aja, ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya yang menuju kesetimbangan itu adalah fenomena alamnya. Pergerakan lempeng, itu kan dia
bersiklus ya Bang ya, Bang Heri Andreas ya. Ada yang bersiklus tuh dia akan terus melakukan hal seperti itu. Adapun nanti gempa menimbulkan tsunami, yaitu ada siklusnya kalau dari sisi penelitian. Cuman dia akan menjadi bencana ketika ada aktivitas atau perilaku manusia yang tidak sesuai dengan alamnya. Mungkin begitu ya Bang ya? Ya, saya tambahkan satu hal ya, tadi yang Mbah Rono garis bawahi itu penting. Bahwa siklus alam itu juga berubah karena ada faktor pemicu manusia. Jadi misalnya dulu siklusnya 100 tahunan ya. Kemudian tadi kalau di paparannya Pak Prof. Heri Andreas itu, ini udah 100 tahun lebih, kira-kira deket-deket lagi gitu ya. Mbah Rono bilang di Merapi itu juga siklusnya kejadian yang sekarang akan berbeda karena prosesnya berbeda pula. Gitu. Jadi siklus secara general, ada siklus itu fenomena alam, betul. Saya setuju dengan itu. Tapi ada hal lainnya adalah manusia yang beraktivitas tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan, itu akan menjadi driving factor, faktor pemicu untuk mengubah pola siklusnya. Bisa mempercepat, bisa memperlambat gitu. Nah, itu yang kemudian jadinya kita bisa lengah karena siklus alamnya berubah, tidak bisa diamati lagi gitu. Pola-polanya harus diamati ulang gitu. Tidak bisa dengan pola-pola yang lama karena kita pun bertindak mengikuti perkembangan peradaban. Kita melakukan proses produksi dan distribusi dari sisi ekonomi pun juga berubah. Ada revolusi industri gitu ya zaman dulu. Itu yang kemudian merubah siklus alam gitu. Jadi ada dua hal di sini. Pertama betul ada fenomena yang siklusnya ada gitu ya. Tapi juga ada di dalam siklus itu juga ada perubahan-perubahan, bisa dari sisi waktu bisa diperlambat atau dipercepat, tapi dari sisi proses mungkin belum bisa kita kenali. Kayak contohnya misalnya sekarang si COVID ini kan novel, tidak kita kenali karena sesuatu yang baru gitu kan. Karena kita manusia aktivitasnya pun juga berubah sesuai dengan perkembangan peradaban kita. Oke. Itu aja, Bu? Ya. Oke, terima kasih, Bu Dian. Ada lagi yang mau menanggapi? Kang Dodi masih mau menanggapi? Ya, oke. Akhirnya, saya setuju dengan Teh Dian. Artinya ada fenomena mungkin yang bersiklus, yang tidak diintervensi pun dia akan tetap dengan siklusnya mungkin. Kayak pergerakan tektonik misalnya kan, pergerakan lempeng. Atau mungkin Bang Heri bisa menjelaskan apakah pergerakan lempeng bisa diintervensi sehingga bisa merubah siklusnya. Mungkin Kang Heri lebih tahu. Dan mungkin tadi kalau kembali ke yang Teh Dian, ada siklus alam yang bisa terinterferensi oleh kegiatan manusia. Mungkin itu ya. Ya, mungkin itu aja. Oke. Pak Heri mau menanggapi lagi tuh tadi? Jadi ya siklus keseimbangan bisa berubah. Tadi yang saya bilang ada evolusi. Kemudian bisa juga karena adanya intervensi dari manusia atau manusianya mengganggu siklus keseimbangan, otomatis juga bisa merubah gitu ya. Untuk contoh kasus-kasus banjir, segala macam perubahan iklim itu intervensi dari manusianya luar biasa. Nah tadi Kang Dodi bilang kalau lempeng gimana ya, Pak? Juga bisa ada intervensi dari manusia ya. Nah tergantung dari sudut pandang yang mana. Kalau kita purely scientist tidak bisa. Tetapi kalau kita dari sisinya misalnya ada ilmu lain, ilmu ketimuran, semua bisa dirubah dengan doa. Dan saya mempercayainya. Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Oke, masih ada yang mau menambahkan atau mau share lagi? Oke, kalau nggak ada, kalau gitu saya coba simpulkan aja ya. Jadi ini sangat menarik bahasannya. Yang pertama, tadi mengenai kerusakan alam ya. Kerusakan alam
ada yang memang dibuat oleh manusia. Ketika itu dibuat oleh manusia, maka harus ada intervensi dari manusia itu sendiri untuk merecovery-nya. Tetapi jika kerusakan itu memang terjadi karena alam, maka alam akan merecovery sendiri dengan sendirinya. Kemudian tapi tadi Pak Heri juga sempat berkata jangan sampai, Pak Heri atau siapa tadi ya saya lupa, ada yang berkata bahwa jangan sampai kita nanti menunggu ketika manusia tidak bisa membantu intervensi recovery alam, jangan sampai nanti alam mencari solusi sendiri, karena kebayang ya akan sangat mengerikan. Kemudian tadi ada beberapa hal juga yang mempengaruhi seperti tata ruang, ini juga akan mempengaruhi siklus dan kesetimbangan untuk alam. Kemudian tadi dari Pak Lian, kita mencari dampak positif ini dari sisi yang berbeda, dari pandangan yang berbeda. Bukan karena dari banyaknya jatuh korban yang meninggal, tetapi ada beberapa dampak positif yang memang terjadi sesuai siklus dari alam tersebut. Kemudian tadi ada lagi, sebentar, ini catatannya banyak banget. Oke, harus ada yang tetap berjuang untuk mitigasi kebencanaan alam, karena apabila semua fokus ke pandemi COVID ini, alam akan tetap mencari kesetimbangannya. Jadi memang seperti yang sudah terjadi, yaitu bencana tadi banjir, kemudian erupsi Krakatau, tetap harus ada yang bergerak. Jangan sampai pandemi ini akhirnya, kalau tadi sempat Kang Geri Surya Sumantri tadi bilang bahwa bukan terbengkalai tapi cuti dulu katanya. Jadi jangan sampai recovery-nya pada akhirnya recovery alamnya terhenti sementara atau terpending karena semua terfokus pada pandemik ini. Jadi memang tetap seharusnya ada yang tetap bergerak, ada komunitas-komunitas yang tetap bergerak untuk mitigasi kebencanaan terutama di Indonesia ini. Oke, saya ingin menutup ini dengan mengutip sebuah catatan yang menarik. Ini kemarin diposting di sosial medianya Mang Kimung. Dia bilang, alam teh asal lara, malih dibayangi pati. Namun hukum nu dipilampah janten entong sanes kudu. Asap panon poe moletek di beh kulon, katanya. Kemudian ditanggapi oleh salah satu penggerak yang cukup saya hormati, ini yaitu Kang Rahmat Leuweung. Kang Rahmat Leuweung bilang, totonden mang, leres teulah tekudu, tapi urang tumarima, mugia urang masing surti turancage kana obahna zaman. Tekendat urang tabeh tutunggulan, dabongan, urang nukatitipan caturanggana. Ini menarik, karena pada akhirnya semua kembali ke manusianya itu sendiri. Apapun yang terjadi, pada akhirnya kita yang harus sadar, kita yang harus kembali ke alam. Dan beberapa kali saya sempat belakangan ini merasakan hal yang cukup luar biasa, betapa kita dalam pandemi ini justru saya disadarkan, kadang kita lupa untuk berterima kasih pada alam yang kita pijak. Kadang kita lupa berterima kasih bahwa kita selama ini dinaungi oleh alam yang ada di sekitar kita. Mungkin ini waktunya kita berterima kasih pada alam. Kemudian mungkin ini adalah hal yang mengingatkan kita untuk kembali menjaga dan merawat alam. Jadi mari kita sama-sama bantu tadi seperti yang ada hal-hal yang memang harus segera dibuat ya, sepertinya kayak tadi yang Kang Lutfi bilang bahwa ini kita butuh peta dampak bencana, peta bahaya yang akan terjadi di wilayah-wilayah kebencanaan. Ini mungkin teman-teman nanti bisa bantu untuk segera wujudkan, coba dibikin, jadi kita bisa benar-benar memitigasi bencana-bencana yang akan datang ke depannya. Karena untuk bencana alam ini mungkin bisa diprediksi, tapi tidak akan bisa secara akurat terprediksi. Kita tidak tahu kapan alam akan tiba-tiba
ibaratnya memuntahkan amarahnya, bukan amarah sih sebetulnya, untuk mengembalikan kesetimbangannya. Kita tidak bisa memprediksi ini secara jelas. Jadi kawan-kawan, mari kita sama-sama berusaha lebih lagi untuk menjaga alam. Mari kita coba gali lagi apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi bahaya-bahaya bencana yang selama ini terjadi di Indonesia dan yang akan terjadi ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, dari kami. Terima kasih untuk para narasumber semuanya. Terima kasih yang sudah sharing juga. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat yang baik. Mungkin kita akan jumpa lagi minggu depan, mudah-mudahan sebelum PSBB. Semoga ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya. Hatur nuhun pisan, jangan bosan untuk tetap bergabung di Ngobrol Santuy. Oke, saya Dini Nurdianti pamit mundur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.